Menjelang pilkada serentak di Jakarta November mendatang, muncul wacana menduetkan Anies dan Ahok. Meski PDIP mengaku masih menjaring para bakal calon gubernur, namun hasil survei menunjukkan nama kedua mantan gubernur DKI tersebut masih menduduki posisi 5 besar. Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut masuk dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka rematch Pilkada Jakarta tahun 2017 antara Anies dan Ahok akan terjadi lagi. Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Berarti nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Menariknya, jika tidak saling berhadapan di Pilkada Jakarta, Anies dan Ahok memiliki peluang untuk bersatu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju. Beberapa kalangan menilai jika Anies dan Ahok berduet di Pilkada Jakarta, di atas kertas mereka akan unggul mutlak dari pasangan calon yang lain. Pilihan ini dinilai paling realistis untuk meredam potensi polarisasi yang timbul jika Anies dan Ahok harus berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Hingga kini, partai politik masih melakukan kalkulasi dan menimbang peluang untuk mengusung Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan. Sebab selain menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarga, SYL juga menggunakan uang korupsi tersebut untuk menyawer biduan yang mencapai 100 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam sidang terungkap ada sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo di luar kepentingan Kementerian Pertanian. Salah satunya terkait pembelian lukisan dari seniman Sujiwo Tejo sebesar 200 juta rupiah. Selain itu, saksi juga mengungkap adanya pembayaran tagihan kartu kredit Syahrul Yassin Limpo sebesar 215 juta rupiah. Pernah ada yang untuk melakukan pembayaran kartu kredit, yang mulia. Kartu kredit? Ya. Kartu kreditnya siapa? Kartu kredit Pak Menteri. Pak Menteri. Ya. Ini yang menyerahkan kartu kredit atau mensuruh bayar ke saudara kartu kredit siapa? Waktu itu perintahnya melalui Kepala Biro saya, yang mulia, Pak Musafak. Pak Musafak? Ya, mengirimkan nomor kartu dan meminta untuk mengirim apa? Melalui WA? Kalau tidak salah WA, yang WA ke saudara, ya. Ini ada nomor rekeningnya, ya. Kan nomor rekening itu nomor kartu yang maaf, kartu kredit itu biasanya kan ada nama. Ya. Namanya siapa di situ tertulis? Namanya Pak Syahrul, ya. Pak Syahrul Yassin Limpo, iya kan? Saudara cek atau sudah tahu kartu kredit yang akan dibayar berapa banyak, berapa? Itu menyebutkan nominalnya kalau tidak salah 211, yang mulia.
Oke, setelah menerima itu saudara serahkan ke siapa? Saudara konsultasi dengan siapa? Saya melaporkan ke Pak Kepala Biro, katanya arahan dari Bapak Sekjen yang mulia. Dalam persidangan, saksi juga mengungkap adanya aliran dana untuk membayar seorang biduan sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, saksi juga ungkap pembayaran mobil Toyota Innova untuk anak perempuan SYL Indira Cunda Tita Syahrul sebesar 500 juta rupiah. SYL juga menggunakan uang korupsi untuk sunatan dan ulang tahun cucunya. Tak hanya itu, SYL juga memberikan uang bulanan untuk istrinya yang mencapai 30 juta rupiah per bulan dari uang korupsi dan biaya lainnya yang tak seharusnya dilakukan karena di luar kepentingan kementerian. Dalam perkara ini, ex-mentan Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari hasil memeras pejabat Kementerian Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 8 jam diperiksa, Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudor Ali resmi ditahan KPK atas kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Ahmad Mudor Ali ditahan di rutan KPK selama 20 hari, terhitung dari hari kemarin 7 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024 untuk pemeriksaan lebih mendalam. Ahmad Mudor Ali yang akrab dipanggil Gus Mudor ini terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk membuat aturan yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. Sepanjang 2023 terkumpul 2,7 miliar rupiah hasil pemotongan insentif ASN secara sepihak yang dipotong sebanyak 10 hingga 30% dari yang didapatkan. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai, diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. KPK menetapkan Dirut PT Taspen nonaktif Antonius NS Kosasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif tahun anggaran 2019. Antonius Kosasi keluar dari gedung KPK Jakarta. Antonius bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Antonius dan Ekiawan Heri Primaryanto, Dirut PT Insight Investment Management, telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pak, kata mantan istri Bapak cuci uang Pak, bener Pak?